Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hairin Asda, Muhammad Ridha Masyukuri. Pramita Devi Putriani dan Priza Junestianingsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pernyataan, negasi, dan operasi biner. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Himpunan dan Logika yang diampu oleh Ibu Dr. Ade Irma SPD MPD. sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu nih apa itu logika matematika. Logika matematika adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari pola pikir yang tepat dan logis dalam menarik suatu kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyampaikan pemikiran, seseorang menggunakan kalimat. Nah, dalam logika matematika, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Yang pertama itu adalah pernyataan. Pernyataan merupakan kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, dapat bernilai benar ataupun salah, namun tidak sekaligus kedua-duanya. Contohnya yaitu yang pertama, ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Itu benar. Berarti dia mempunyai nilai kebenaran yaitu benar. Yang kedua adalah kambing adalah hewan pemakan daging. Itu salah ya. Dia mempunyai nilai kebenaran salah. Nah, gimana kalau nggak termasuk pernyataan? Misalnya gini, Iput adalah gadis yang cantik. Kenapa itu bukan termasuk pernyataan? Karena kata cantik itu relatif. Jadi, yang terdapat kata relatif itu bukan termasuk ke pernyataan. Yang kedua ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang memuat variabel, sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka dapat menjadi pernyataan jika variabelnya diganti dengan nilai tertentu. Contohnya, X dikurang 2 sama dengan 9. Ini termasuk kalimat terbuka karena mengandung variabel X. Jika X-nya diganti menjadi 12, maka 12 dikurang 2 sama dengan 9 itu salah. Tetapi, jika X-nya diganti menjadi 11, maka 11 dikurang 2 sama dengan 9 itu benar. Tetapi jika X-nya tidak diganti, maka itu menjadi kalimat terbuka. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu negasi. Negasi itu sama dengan ingkaran. Misalkan nih, ada pernyataan, ini pensil. Maka ingkarannya itu, ini bukan pensil. Kemudian nih ada, hari ini hujan. Nah, ingkarannya itu, hari ini tidak hujan. Misalkan nih ada, semua siswa lulus SNMPTN. Nah, gimana ingkarannya? Kata semua itu ingkarannya bukan tidak ada ya. Tetapi, jika ada notasi untuk setiap atau semua atau seluruh, itu ingkarannya adalah ada atau beberapa atau sebagian. Jadi, ingkaran untuk setiap siswa lulus SNMPTN adalah beberapa siswa tidak lulus SNMPTN. Kita lihat ke contoh yang lain. Ada kucing yang senang mandi, maka ingkarannya semua kucing tidak senang mandi. Nah, selanjutnya itu ada 56 lebih sama dengan 55. Maka ingkarannya 56 kurang dari 55. Nah, gini teman-teman. Jika ada notasi lebih dari sama dengan, maka ingkarannya itu kurang dari. Dan kalau kurang dari sama dengan, maka ingkarannya lebih dari. Nah, sebelum kita masuk ke konjungsi, kita harus tahu dulu nih, apa sih operasi biner itu? Operasi biner adalah operasi yang melibatkan dua unsur. Contoh operasi biner yang sering kita jumpai dalam matematika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan sebagainya. Nah, di operasi biner terdapat 4 macam operasi biner. Antara lain, yang pertama, konjungsi. Yang kedua, disjungsi. Yang ketiga, implikasi. Dan yang terakhir, biimplikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konjungsi. Jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka konjungsi P dan Q ditulis sebagai berikut, dibaca
P, dan Q. Untuk tabel kebenaran konjungsi adalah bernilai benar jika kedua pernyataan benar, bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah. Contoh yang pertama, tentukan nilai kebenaran dari 9 habis dibagi 3 dan 9 adalah bilangan prima. Penyelesaiannya, P sama dengan 9 habis dibagi 3, pernyataan tersebut benar. Q, 9 adalah bilangan prima, pernyataan tersebut salah. Maka, P dan Q adalah benar dan salah. Jadi, pernyataan di atas mempunyai nilai kebenaran yang salah. Contoh yang kedua, tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. Sapi adalah hewan berkaki 4 dan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, P sama dengan sapi adalah hewan berkaki 4. Pernyataan tersebut benar. Q, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Agar konjungsi benar, Q harus benar. Agar X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 benar, maka kita harus memfaktorkan pernyataan tersebut menjadi X ditambah 2 dan X ditambah 3, maka X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Jadi, P dan Q sama dengan benar dan benar. Jadi, konjungsi benar untuk X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Nah, lanjut untuk disjungsi. Jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka disjungsi P dan Q ditulis sebagai berikut. Dibaca P atau Q. Untuk tabel kebenaran disjungsi, P benar-benar salah-salah. Q benar-salah benar-salah. P atau Q benar-benar benar salah. Untuk tabel kebenaran disjungsi, itu nilainya benar semua kecuali salah ketemu salah. Contoh, tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. 5 tambah 14 kecil dari 2 tambah 10 atau X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 besar sama dengan 0. Penyelesaian, 5 ditambah 14 kecil dari 2 tambah 10 salah. Karena P bernilai salah dan pernyataan yang diminta di soal adalah benar, maka Q juga harus benar. Agar Q benar, X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 besar dari sama dengan 0 difaktorkan menjadi X dikurang 4, X tambah 2 sama dengan 0. Maka X kecil dari min 2 atau X besar dari sama dengan 4. Jadi, disjungsi benar untuk X kecil dari sama dengan min 2 atau X besar dari sama dengan 4. Implikasi. Implikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika, maka. Tabel kebenaran implikasi, P benar-benar salah-salah, Q benar-salah benar-salah, P maka Q benar-salah benar-benar. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika kuda hewan pemakan rumput, maka kuda berkaki 4. Penyelesaian, P. Kuda hewan pemakan rumput. Benar. Q. Kuda berkaki 4. Benar. P. Implikasi Q. Benar. Maka pernyataan di atas bernilai benar. Biimplikasi. Biimplikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q, sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Tabel kebenarannya bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama, dan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai beda atau berlawanan. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 9 adalah bilangan prima jika hanya jika 9 habis dibagi 4. Penyelesaiannya, P sama dengan 9 adalah bilangan prima. Pernyataan salah. Q sama dengan 9 habis dibagi 4. Pernyataan ini juga salah. Jadi, P jika hanya jika Q, maka benar.
Negasi pernyataan majemuk. Negasi P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q itu adalah negasi P dan negasi Q. Negasi P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Negasi P hanya jika Q itu adalah P dan negasi Q atau negasi P dan negasi Q. Contoh, semua siswa mengerjakan tugas atau ada beberapa siswa yang pulang. Penyelesaian, negasi P atau Q itu adalah negasi P dan negasi Q. Beberapa siswa tidak mengerjakan tugas dan semua siswa tidak pulang. B. Jika Arsyad rajin belajar, maka Arsyad dibelikan sepeda. Penyelesaiannya, negasi P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Arsyad rajin belajar, tetapi Arsyad tidak dibelikan sepeda.